Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita pada pagi hari Jumat ini bisa melanjutkan kajian kita, dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari lanjutan surat Al-Mu'minun, yaitu ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22 ya. Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai ke-22 insyaallah. Mari kita lihat tafsir surat Al-Mu'minun insyaallah dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini menjelaskan tentang keagungan ciptaannya, yang Allah Subhanahu wa taala pada ayat 12 ini menegaskan yang pertama yaitu tentang tahapan penciptaan manusia ya. Hadhil ayat dzakarallahu fi hadhil ayat atwar al-adami wa tanaqqulatihi. Jadi Allah pada ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa tahapan penciptaan manusia ya. Yang pertama min ibtida'i khalqihi ila akhiri ma yasiru ilaih. Jadi pertama ketika dia belum apa-apa, belum berbentuk apa-apa, sampai kemudian menjadi makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang Allah ciptakan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini min sulalatin min tin, bahwa manusia itu diciptakan dari sulalah at-tin, dari saripati tanah, min sulalatin min tin wa ukhidat min jami'il ard. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah dan diambil dari seluruh jenis tanah yang ada di bumi. Nah, itulah yang kemudian walidzalika disebutkan walidzalika jaa banuhu ala qadril ard. Maka manusia itu dari bentuk dan jenis warna kulitnya sesuai dengan ukuran tanah yang dia diciptakan daripadanya. Ya, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kemerah-merahan, dan berbagai macam jenis kulit manusia ya. Ada yang kuning ya. Sehingga itulah yang membedakan jenis warna yang ada pada manusia. Rambutnya juga beda-beda, matanya beda-beda ya Pak ya. Ada di antara antum yang matanya biru enggak? Ya, berarti mungkin keturunan dari Spanyol sana mungkin ya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari tanah ya. Dari tanah, ini asal pertama kali. Selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di awal penciptaan manusia diciptakan dari tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Lalu kami jadikan nutfah ya, yaitu air mani yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi qararin makin, yaitu di dalam rahim. Ar-rahimu mahfuzatun min al-fasad warrih wa ghairi dzalik, yaitu rahim yang terjaga, yang betul-betul kokoh ya, dari berbagai pengaruh yang bisa merusak, baik angin atau yang sejenisnya. Jadi
betul-betul rahim ini kokoh untuk menjaga benih manusia yang dari air mani ini. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma khalaqna an-nutfah, lalu kami jadikan nutfah atau air mani itu ya yang sudah berada di dalam rahim ya seorang perempuan yang sedang hamil, alaqah ya, di dalam terjemahan tadi disebutkan sesuatu, alaqah disebut apa? Sesuatu yang melekat ya. Jadi dari kata-kata alaqah, allaqah juga ya ini artinya sesuatu yang melekat. Tetapi yang dimaksud di sini sesuatu yang melekat itu apa? Damun ahmar, yaitu apa? Darah yang merah. Ya, jadi bukan berarti sesuatu yang melekat dalam bentuk seperti air mani tadi, enggak, karena ini sudah berubah menjadi damun ahmar. Ya, 40 hari setelah terjadi pembuahan, yang ada adalah di dalam rahim seorang perempuan yang hamil itu damun ahmar, yaitu apa? Darah merah ya setelah 40 hari ya. Ba'da arba'ina ya, ba'da mudhiyi arba'ina yauman minan nutfah, setelah 40 hari dari air mani itu. Thumma khalaqnal 'alaqata mudghah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah 40 hari ya menciptakan alaqah atau segumpal darah merah ini menjadi mudghah, menjadi qit'atul lahmin shaghirah, menjadi apa? Segumpal daging yang kecil, disebut mudghah. Kenapa mudghah itu bahasa Jawanya satu emplokan? Apa satu emplokan? Satu suapan ya. Jadi saking kecilnya disebut yuqaddaru bima yamdaghu min au bima yumdaghu min sughriha. Karena saking kecilnya itu ya disebut sebagai satu suapan. Ya. Kita tidak bisa mengukur, tetapi ya kira-kira satu suapan itu satu pentol bakso atau seberapa itu ya. Ini masih kecil, sesuatu yang kecil. Ya, ini sudah menjadi qit'atul lahmin, segenggam atau segumpal daging, tetapi dalam ukuran yang kecil, sehingga disebut saemploan atau satu kali suapan. Ya. Setelah itu fa khalaqnal mudghata 'idhama, lalu kami jadikan satu suapan daging atau satu sekerat daging itu ya 'idhama ya tulang di sini berarti berubah menjadi sesuatu yang keras. Aslinya darah selama 40 hari lalu menjadi apa? Menjadi sekerat daging setelah 40 hari juga, kemudian 40 hari kemudian jadi idhama, menjadi tulang yang keras. Ya, yang kemudian bercampur dengan takhallalat al-lahm. Ya, jadi menjadi tulang yang menyela-nyela daging, sekerat daging tadi, ya. Fakasawnal 'idhama lahma ay ja'alnahu lahma kiswatan lil 'idham. Setelah itu ini sudah menjadi tulang ya, sesuatu yang keras, lalu Allah Subhanahu wa taala membungkus tulang yang keras ini dengan al-'idham, dengan kiswatul 'idham al-lahm. Jadi dibungkus lagi dengan daging ya. Jadi pertama menjadi darah selama 40 hari. Ya, kemudian setelah 40 hari lagi menjadi segumpal daging atau sekerat daging, lalu menjadi tulang 40 hari kemudian, dan pada saat itu juga
Allah membungkus tulang ini dengan daging. Ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Setelah 4 kali 3 berarti berapa? 120 hari. Setelah itu kata Allah, tsumma ansha'nahu khalqan akhar nufikha fihi ruh. Setelah 120 hari maka ditiupkan di dalamnya ruh. Fantaqala min kaunihi jamadan ila ansara hayawanan. Jadi aslinya adalah hanya sebagai benda padat ya, yang tidak bernyawa selama sebelum 120 hari. Setelah 120 hari dia ditiupkan nyawa oleh Allah di dalamnya, sehingga yang meninggal dunia pada saat sudah ditiupkan nyawa ini harus diperlakukan sebagaimana orang yang meninggal dunia, ya. Hukumnya hukum sebagai makhluk yang harus dihormati, ya. Meskipun dia misalnya meninggal dunia di dalam perut ibunya, ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah, ya, ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang menciptakan, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang menciptakan. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah itu kalian, setelah terjadinya tahapan penciptaan kemudian dia hidup, ya, di dunia. Bayangkan di sini ada perenungan jamaah sekalian, ikhwan sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tahapan atau saat di mana dia hidup di dunia. Setelah Allah menceritakan tentang tahapan proses dari penciptaan manusia di dalam perut, di dalam rahim ibunya, semestinya setelah itu kan bercerita tentang apa? Hidupnya manusia ini di mana? Di dunia. Tapi kenapa langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah itu kamu pasti akan mati. Padahal dia sebelumnya apa? Setelah lahir hidup di dunia. Tapi langsung disebutkan tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kamu setelah itu pasti akan mati. Kenapa? Karena singkatnya hidup manusia di dunia ini, sehingga Allah tidak menyebutkan, ya, kehidupannya di dunia, tetapi sebagai peringatan bahwa kalian hidup di dunia ini sangat singkat, tidak perlu disebutkan. Tapi ingat bahwa setelah kehidupan yang singkat di dunia itu kamu pasti mati, dan setelah kematian itulah kehidupan yang sejati. Subhanallah, di sini harus kita renungkan, ya. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Nah, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lalu Allah mengingatkan kembali sesuatu yang lebih besar daripada proses tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Itu besar sekali kalau orang mau merenungkan, subhanallah, ya. Setelah itu ada kehidupan di dunia tetapi Allah tidak sebutkan karena saking singkatnya. Lalu Allah menceritakan kematian setelah itu akan datang kepada manusia. Setelah itu ada hari kebangkitan, dan setelah hari kebangkitan itulah kehidupan yang sebenarnya, ya. Fatajawazuna fatujazuna bi amalikum. Kalian akan dibalas dari seluruh perbuatan yang pernah kalian kerjakan, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik maupun yang buruk. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan seberat dzarrah, sesuatu yang paling kecil, ya, yang paling ringan timbangannya, dzarrah, ya, mungkin atom atau sel, ya, maka dia akan mendapatkan atau melihat balasannya. Demikian juga dengan yang melakukan keburukan, dia akan melihat balasannya meskipun sebesar dzarrah. Ya. Jadi manusia itu tidak mungkin akan ditinggalkan begitu saja. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menganggap
bahwa dia nanti akan ditinggalkan begitu saja, sia-sia tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita kembali kepada apa yang pernah kita pelajari di pelajaran biologi ya. Di pelajaran biologi itu apa yang kita pelajari? Tentang anatomi tubuh ya. Tentang anatomi tubuh itu biasanya kita belajarnya ya sudah begitu kita belajar ya kita diberitahu ya manusia itu dengan segala kerumitannya ya ini bagaimana proses perjalanan darah, bagaimana dengan seluruh anggota tubuh manusia mulai dari mata, telinga, semuanya dipelajari. Sebetulnya yang ada di dalam pelajaran kita itu sewaktu di SD, SMP atau SMA ya, ini pelajaran yang kalau mendasarkan pada ayat ini, pelajaran biologi itu sebetulnya akan menjadi pelajaran yang semakin menumbuhkan iman kita. Tapi pelajaran biologi dipisahkan dari agama. Pernah enggak antum belajar dulu waktu di SD, SMP, SMA pelajaran biologi lalu dikaitkan dengan ayat tentang tahapan penciptaan manusia? Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Jadi karena pelajaran kita ini sekuler ya. Semua pelajaran tidak dikaitkan dengan agama ya. Sehingga yang terjadi kita ini tidak faham bahwa setelah ada proses yang sedemikian rumit dalam penciptaan manusia dan yang ada di dalam diri manusia, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam apakah di dalam diri kalian itu kalian tidak mau untuk melihat, tidak mau memikirkan ya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung, mentadaburi tentang diri kita, penciptaan diri kita yang demikian rumit. Kemarin saya sampaikan bahwa manusia itu ada berapa sel di dalamnya? 100 triliun sel. Itu untuk manusia dewasa ya. Jadi sel yang ada di dalam diri manusia yang jumlahnya sampai 100 triliun itu jauh lebih banyak dari jumlah manusia di muka bumi yang saat ini tinggal atau jumlah mereka 7,5 miliar lebih dikit ya. Nah, itu masih jauh, ini triliun, ini miliar, ya jauh sekali. Ya. Jadi tubuh manusia ini dibanding dengan kesibukan alam semesta, kesibukan manusia secara umum, ya itu masih lebih sibuk tubuh manusia, Pak. Karena apa? Jumlah manusia di muka bumi cuma 7,5 miliar. Jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita 100 triliun. Semuanya ini bergerak, semuanya dinamis ya. Dan saling bekerja sama. 100 triliun sel ini. Nah, kalau di dalam atau di muka bumi ini ada kota Jakarta, Surabaya, New York, Riyadh dan macam-macam kota di dunia, semuanya sibuk kota-kota itu, ada generatornya, generator listrik, ada pabrik-pabrik dengan sekian banyak karyawan, dengan sekian banyak aktivitas ya. Ada sistem keamanan ya, ada sistem manajemen sampah dan seterusnya ya di muka bumi ini. Supaya penduduk dunia ini aman, nyaman kan gitu. Sistem yang ada di dalam tubuh kita yang terdiri dari sekian ratus triliun sel itu jauh lebih rumit daripada yang ada di dalam kesibukan manusia di muka bumi ini. Karena jumlahnya 100 triliun itu tadi, saling bekerja sama dan saling mereka berketerkaitan antara satu dengan yang lain. Contoh ketika kita misalnya sedang membaca. Ketika membaca, maka sel-sel yang ada di dalam mata kita itu yang pertama kali dia bergerak ya, sehingga untuk kemudian pada saat kita melihat huruf-huruf, maka huruf-huruf ini
yang terpantul ini dibaca atau terbaca oleh sel-sel yang ada di dalam mata kita. Nah, kemudian bagaimana setelah itu kita bisa memahami ini sel yang ada di mata ini mengirimkan sinyal itu kepada otak kita untuk kemudian bisa membaca, untuk bisa memahami apa yang kita baca. Sampai ketika kita paham tentang makna dan artinya dan sebagainya itu harus bekerja sama antara sel yang ada di mata dengan sel yang ada di otak. Padahal tempatnya berjauhan dan melewati berapa ratus atau berapa miliar sel untuk kemudian nyambung antara sel yang ada di otak dengan sel yang ada di dalam mata kita. Subhanallah, ya. Dan itu kalau ada gangguan, ya, itu tentu sama dengan terjadi kecelakaan, ya, kecelakaan mobil dan sebagainya. Demikian juga ketika terjadi gangguan di dalam tubuh kita, ya, ada gangguan jantung, gangguan paru-paru dan seterusnya, ini akan mengganggu sistem yang ada di dalam kegiatan manajemen yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada jaringan komunikasi, sistem keamanan, sistem transportasi, dan berbagai jenis sistem yang lainnya seperti manajemen sampah tadi, ya. Manajemen sampah itu luar biasa di dalam tubuh kita, sehingga kemudian dibuang melalui usus besar langsung ke kotoran kita lewat dubur dan seterusnya, ya. Ini sistem manajemen sampahnya, ya, luar biasa. Nah, ini tidak bisa mempelajari tentang tubuh kita ini dapat menyelesaikan semuanya. Kalau ada orang yang menyiapkan seluruh hidupnya untuk mempelajari tentang apa? Tentang sistem yang ada dalam tubuh kita ini, mungkin hanya 10% saja bisa dengan baik dan yang lainnya belum dia pahami. Nah, ini keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwan sekalian, kita kembali kepada tafsir, ya. Setelah itu wa anzalna minas sama, setelah kita berbicara tentang keagungan Allah dalam penciptaan manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat, ya, bagaimana penciptaan Allah yang lain. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya satu ayat lagi, ya. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, ya. Ini ayat yang berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah telah menciptakan di dalam walaqad khalaqna fawqakum, di atas kalian sab'a tara'iq, 7 lapis langit, wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan kami tidak akan pernah lengah dari penciptaan itu. Sab'a tara'iq ini maksudnya sab'a samawatin tibaqa, yaitu 7 petala langit yang berlapis-lapis, kullu tabaqatin fawqal ukhra, masing-masing lapis di atas lapis yang lain, ya. Qad zuyyinat bin nujum, yang masing-masing itu dihiasi dengan bintang-bintang, wasyams, matahari, wal qamar, dan bulan, wa auda'a fiha min masalihil khalq, dan Allah menitipkan di dalamnya untuk kemaslahatan makhluk. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin fakama anna khalaqna 'am li kulli makhluk fa'alimna aidan muhitun bima khalaqna. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lengah, tidak pernah lupa tentang ciptaannya, ya. Meskipun ciptaan itu besar maupun kecil, ya. La nansa dzurratan min lujajil bihar.
Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan, menciptakan apa yang ada di dalamnya. Kalau antum melihat di YouTube tentang bagaimana makhluk yang ada di dasar lautan, subhanallah, luar biasa. Itu seperti mainan, ya, seperti mainan. Ada makhluk-makhluk yang bergerak tetapi tidak pernah kita bayangkan itu adalah makhluk, ya. Makhluk yang ada di dalam dasar lautan, ya, yang luar biasa indah, yang berwarna-warni, yang tidak terbayangkan oleh kita. Kok ada makhluk yang seperti itu? Antum bisa lihat di dalam YouTube banyak sekali, ya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang keindahannya, belum tentang kebesaran, keagungannya. Ikan yang ada di dasar lautan itu, ya, ada yang kalau kita ngasih makan, ya, mungkin ngasih makan satu ikan besar aja nggak akan bisa untuk mengenyangkan ikan itu, saking besarnya, ya. Seperti ikan yang menelan Nabi Yunus, itu sebesarnya seperti apa, ya, subhanallah. Dan di dalam tafsir disebutkan ikan yang menelan Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan yang lebih besar lagi, sehingga tafsirnya zulumatin thalath, 3 kegelapan, yaitu kegelapan yang ada di dalam ikan pertama yang menelan Nabi Yunus, lalu di kegelapan ikan yang menelan ikan tersebut, kemudian kegelapan lautan. Subhanallah, ya. Kita pernah sampaikan Nabi Sulaiman pernah pengen ngasih makan ikan di laut, minta kepada Allah, tetapi baru ngasih makan satu ikan saja tidak bisa mengenyangkan, ya. Akhirnya nyerah, ya, Allah sudah memang tidak sanggup, ya, untuk melihat dan untuk memberikan makan ikan yang sedemikian besar, ya, karena Nabi Sulaiman ini ingin, ya, untuk menunjukkan bagaimana dia berkuasa sebagai seorang raja. Nah, doanya memang doa sapu jagat betul. Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doanya Nabi Sulaiman, ya Allah, ampunilah aku dan berikan kepadaku kerajaan yang tidak pernah lagi engkau berikan kepada orang lain sesudahku. Sesungguhnya engkau maha pemberi, ya. Jadi luar biasa kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Tidak mungkin ada kerajaan sebesar kerajaan Nabi Sulaiman, karena rakyatnya bukan hanya manusia tetapi bangsa jin, bangsa binatang dengan segala jenisnya, yang ada di laut, yang ada di udara, yang ada di daratan, semua menjadi umatnya Nabi Sulaiman, tunduk patuh, termasuk kepada jin dan seterusnya. Itulah, jadi kalau Allah menghendaki segalanya bisa terjadi, dan itu menunjukkan kebesaran dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, ya. Dan tidaklah suatu binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rizkinya, dan Allah tahu di mana tempatnya dan di mana tempat penyimpanan gudang makanannya. Nah, ini semua makhluk yang memberikan makan, yang memberikan rizki adalah Allah, maka tidak boleh takut, ya, terhadap rizki Allah. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, ya. Dan telah kami turunkan, ya, dari langit ma'an, air hujan, yakunu rizqan lakum wa li an'amikum, sebagai apa? Rizki untuk kalian dan untuk ternak kalian, yang cukup untuk kalian, ya, tidak dikurangi tetapi dicukupkan sehingga bisa tumbuh nabatat wal asjar, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan.
Ya, summa sarafahu 'inda tadarrur min dawamihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan atau menjadikan air itu kalau berlimpah ya maka diberikan atau diluncurkan ke tempat yang tidak membahayakan manusia. Seperti ketika kita melihat air terjun ya. Air terjun itu karena berkelimpahan airnya di daerah-daerah yang dingin seperti di Bogor ya, di Malang ya. Ya, yang masih dingin airnya tetap mengalir meskipun musim kemarau. Tidak berhenti. Ya, ini air yang berkelimpahan Allah Subhanahu wa taala alirkan ke tempat lain yang tidak membahayakan manusia ya, tidak membahayakan manusia tetapi malah menjadi sebuah keindahan ya. Selanjutnya fa'askannahu fil ard. Sebagian air itu Allah Subhanahu wa taala tampung ya di dalam perut bumi. Ya, sehingga nantinya bisa menjadi cadangan pada saat kita memerlukan khususnya pada musim kemarau ya. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun ya. Dan sungguh kami mampu untuk tidak menurunkan air hujan itu. Ya. Atau untuk menurunkannya atau untuk menghilangkannya. Ya, begitu turun langsung hilang. Sehingga tidak bisa untuk ditemukan lagi. Ya, contohnya Allah menahan air hujan di Saudi Arabia itu pernah 1 tahun tidak turun hujan meskipun hanya sekali. Bayangkan ya, tidak pernah turun hujan meskipun hanya sekali. Makanya setiap khususnya pada waktu musim kemarau yang sangat panas selalu berdoa ya, doa istisqa, minta hujan ya, sholat istisqa. Tapi pernah setahun itu meskipun sekali tidak pernah turun hujan. Ya. Sekali-kalinya kadang turun hujan sampai ada hujan es ya. Alhamdulillah di negeri kita hujan masih tetap turun ya. Tapi harus banyak berdoa supaya bukan menjadi bencana. Hujan malah banjir, musim panas malah kebakaran, jangan begitu ya. Maka ini juga sesuai dengan keimanan kita, kesalehan kita, ketaatan kita kepada Allah supaya hujan menjadi berkah dan ketika musim panas juga menjadi berkah ya. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Jadi kalau kita melihat ya betapa air itu memang merupakan kehidupan itu sendiri. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi kami telah menjadikan dari air itu segala sesuatu ya menjadi hidup. Dengan air inilah kemudian kita punya kehidupan. Meskipun makanan banyak, apa saja kita bisa makan, tapi kalau nggak ada air orang bisa mati. Maka air itu adalah nikmat yang besar. Saya pernah di suatu daerah yang memang untuk bisa mendapatkan air ya, itu dia harus pergi mengambil di sungai, dipikul, itu bisa berjalan lebih dari 2 sampai 3 kilo ya. Itu hanya dapat 1 pikulan saja. Luar biasa, berat ya kalau tidak ada air. Cuman karena kita sudah membiasa air ada di rumah kita, ya nggak merasa nikmat itu nikmat yang besar. Bagi orang yang cari airnya itu harus ngangkut 3 kilo dari sungai, maka air itu sesuatu yang sangat mahal. Maka ketika kita kemudian membuatkan sumur ya untuk mereka ya, sumur artesis ya, sehingga yang kedalamannya sekitar 100 meter, 80 meter, lalu muncul sumber air dan akhirnya mereka bisa mengambil itu dan mengalirkannya ke rumah-rumah melalui pipa-pipa itu. Subhanallah, luar biasa senangnya
ya. Yang aslinya harus diambil 3 kiloan. Begitu kita bor di sana, luar biasa, ya. Itulah nikmat yang besar. Ya, sementara kita merasa itu hal biasa. Tapi di banyak tempat, jadi di Indonesia ini kita menganggap semuanya aman, air melimpah. Enggak. Bahkan di Gresik itu daerah Menganti, sulit air, Pak. Apalagi kalau sudah musim kemarau. Maka nikmat air ini harus kita syukuri, karena luar biasa dengan air ini kita bisa melanjutkan kehidupan. Tanpa air tidak bisa orang hidup, ya. Makanya satu gelas air ini kalau di padang pasir, ya, yang di situ tidak ada air, nilainya lebih berharga daripada satu gunung emas, ya. Ya, ini air. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah, masih diberikan oleh Allah untuk menikmati air. Di Afrika Selatan atau di beberapa daerah di Afrika itu sekarang air sudah dibagi sedemikian rupa, ya, karena sudah kekeringan daerah Afrika, ya. Jadi bahkan orang harus berbunuh-bunuhan karena untuk bisa berbagi air. Ini sudah terjadi saat ini. Oleh karena itu pada saat saya bertemu dengan Pak Anies Baswedan di Madinah, kita bertemu beliau dan memberikan beberapa cara khususnya untuk agar air yang ada di masjid-masjid, karena kita bicara soal pembangunan masjid dan seterusnya. Beliau mengatakan, saya punya teknologi, dan kebetulan ini ada saudara yang dari Jerman, kata beliau, bagaimana untuk supaya air yang kita konsumsi itu tidak kemudian mubazir. Jadi ada teknologi sederhana untuk bisa menyaring kembali air yang sudah kita pakai, ya, yang sudah kita pakai sehingga bisa bersih kembali dan akhirnya kita betul-betul bisa menjaga ekosistem terutama masalah air ini. Ini kan sebentar lagi Jakarta, nah beliau sudah inspeksi kan, hotel-hotel, ya, dan rumah-rumah mewah. Ternyata sistem sanitasinya itu masih sangat rusak, ya, hotel-hotel dan seterusnya. Maka ini pasti akan diperbaiki oleh beliau, karena beliau sudah mempraktekkan itu di rumahnya, ya. Jadi tidak ada air itu yang kemudian terbuang percuma, dan teknologi yang semacam ini sudah diterapkan di negara-negara maju sehingga untuk sampai pada puluhan ratusan tahun, ya, mereka bisa menjaga ekosistem air ini, ya. Tidak seperti yang di negara Afrika tadi, karena air diambur-amburkan, ya, seperti di Indonesia ini juga demikian, ya. Mestinya kita sudah belajar itu, ya, masjid-masjid dan sebagainya ada teknologi sederhana untuk supaya bagaimana air ini tetap bisa dijaga, ya. Sebab ini menjadi sesuatu yang sangat mahal nantinya, sangat mahal kalau sudah sangat jarang atau sudah langka air, baru akan dirasakan seperti yang saat ini terjadi di beberapa negara Afrika. Nah, disinilah Allah sampai mengatakan, wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Sungguh kami mampu untuk menjadikan air itu hilang, menghilangkannya, ya. Jadi kita harus bersyukur dengan nikmat air ini dan dijaga, ya, dan dijaga. Selanjutnya, ikhwan sekalian, kita melanjutkan pada ayat wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa 'anabin lakum fiha fawakihu katsira wa minha ta'kulun wa syajaratan takhruju min turi sayna'a tambutu bid-duhni wa sibghil lil akilin, ya. Ayat yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam
manfaat air, ya. Setelah Allah menurunkan air, maka Allah menganugerahkan untuk manusia jannat. Apa jannat di sini? Kebun-kebun, dari kebun kurma, kebun anggur, ya. Ini semuanya adalah anugerah karunia dari Allah untuk manusia. Selanjutnya juga ada pohon, yaitu yang dimaksud di sini pohon zaitun, ya, yang tumbuh di Gunung Sinai, yang bisa memberikan minyak, ya, minyak zaitun, ya, menghasilkan minyak zaitun, sehingga minyak ini bisa menjadi pembangkit selera ketika orang makan. Nah, teman, ini kalau orang Arab, karena memang mereka kebiasaan makan dengan minyak zaitun. Demikian juga nasinya biasa dimasak dengan minyak zaitun, menggoreng dan sebagainya dengan minyak zaitun. Karena kalau kita belum punya pohon yang tumbuh di Indonesia minyak zaitun ini. Tidak tahu apa sudah ada percobaan kalau kurma sudah bisa tumbuh dan berbuah, ya, di Indonesia. Tetapi untuk minyak zaitun saya belum mendengar. Nah, ini beberapa buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah buah-buahan yang memiliki khasiat yang sangat besar, ya. Jadi buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti apa? Seperti buah kurma, buah anggur, ya. Apa lagi? Buah tin, buah zaitun dengan minyaknya juga. Ini rumman, ya, buah apa rumman itu? Ya, delima, ya. Ini semuanya Masya Allah khasiatnya luar biasa. Pernah suatu ketika ada Syekh Abdurrahim At-Tahan, beliau ngajar di Libya, ya. Nah, beliau ini menyampaikan tentang jenis-jenis buah-buahan yang ada di dalam surga, yang ada di dalam Al-Quran ini. Buah-buahan yang disebutkan ini juga nanti akan menjadi buah-buahan yang bisa dinikmati di surga. Buah-buahan yang banyak manfaatnya. Lalu sebagian mahasiswa nyeletuk, ya di Indonesia meskipun enggak ini juga enggak disebutkan dalam Al-Quran banyak buah-buahan, Syekh. Apa contohnya? Seperti buah durian. Disebutkan contoh buah durian itu bagaimana? Kata beliau, hadza ra'su syaitan. Buah-buahan ini adalah seperti kepala setan, gitu, ya. Jadi ini Syekh Abdurrahim At-Tahan. Jadi kita punya buah-buahan seperti durian, memang nggak dikenal di Arab sana, ya. Ya, enggak tahu nanti kita bisa menikmati atau enggak, ya. Kalau di surga ya apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Cuman enggak masuk, enggak kesebut, ya, di dalam Al-Quran, ya. Nah, buah-buahan yang di dalam Al-Quran itu manfaatnya luar biasa yang disebutkan. Contohnya seperti minyak zaitun, ya. Minyak zaitun ini manfaatnya luar biasa banyak, ya. Baik untuk kecantikan, bisa menyembuhkan jerawat. Biasanya yang masih bujangan ini banyak jerawatnya. Ya, kalau mau untuk menghilangkan jerawat bisa dengan minyak zaitun. Bisa menghaluskan kulit yang kering, ya, memutihkan wajah yang rodok-rodok hitam, ya, bisa diputihkan dengan minyak zaitun, ya. Bisa menghaluskan wajah, mengecilkan pori-pori, ya. Kemudian bisa juga memanjangkan bulu mata, ya. Biasanya bulu mata ini kan yang menarik, ya, khususnya untuk perempuan, ya. Itu bisa memanjangkan bulu mata, ya. Juga kalau dikonsumsi bisa menjaga kesehatan jantung, ya, menjaga dari stroke, Alzheimer, ya, seperti penyakit yang diderita oleh Muhammad Ali, ya, petinju itu, ya, karena ada gangguan pada saraf otak, ya. Kemudian juga bisa menyembuhkan nyeri sendi, ya. Kebanyakan kalau usia 40 tahun ke atas, 50 dan seterusnya itu nyeri sendi, ya. Ini juga bisa diobati dengan banyak mengkonsumsi minyak zaitun. Kolesterol, ya,
anti kanker, ya, diabetes dan seterusnya. Subhanallah, banyak sekali manfaatnya. Karena memang ini buah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wattini wazaitun, ya. Sudah pernah ya makan buah zaitun, ya? Buah tin, itu manis-manis begitu, ya. Kalau zaitun buahnya ya agak gurih seperti itu. Tapi kalau yang tidak suka ya nggak bisa makan dengan buah zaitun, ya. Tapi diupayakan, dipaksakan, lama-lama nanti jadi enak, ya. Buah zaitun seperti kopi Arab itu aslinya kalau kita nggak terbiasa ya nggak pernah bisa minum karena pahit. Tapi karena diminum dan makan setelah itu kurma jadi enak nanti, ya. Baik. Selanjutnya wa syajaratan takhruju min turi Saina sudah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsirah wa minha ta'kulun, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara nikmatnya setelah nikmat air, kemudian nikmat buah-buahan, lalu menyebutkan nikmat susu yang Allah berikan kepada manusia yang diambilkan dari dalam perut hewan, ya, yang sebetulnya dia bercampur atau berada di antara farthin wadamin, ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu murni, tidak bercampur lagi dengan darah, dengan kotoran dan yang lain-lainnya. Murni betul-betul menjadi minuman yang segar untuk manusia. Sa'ighun lisyaribin, bisa untuk diminum oleh orang yang meminumnya, ya. Padahal aslinya dia dari perut hewan yang di situ bercampur, ya. Ada darah, ada kotoran, ada air susunya ini, tapi dengan kekuasaan Allah ya disaring, begitu keluar dari perut binatang itu maka menjadi minuman yang menyegarkan. Walakum fiha manafi'u katsirah, dan bagi kalian terdapat nikmat atau manfaat yang banyak. Min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha, ya, jadi dari bulunya, ya, dari binatang-binatang itu kita bisa untuk memanfaatkannya, ya, untuk selimut, untuk pakaian dan yang lain-lainnya, ya. Wa minha ta'kulun, sebagiannya kalian makan, ya. Min lahmin wa syahmin, baik dagingnya maupun lemaknya. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan kemudian di atasnya, di atas binatang ternak itu dan di atas al-fulk, yaitu apa? As-sufun, kapal-kapal kalian dibawa, ya. Ketika di daratan kita menggunakan binatang ini sebagai tunggangan. Nah, ketika di laut Allah Subhanahu wa taala menegaskan di antara yang bisa membawa manusia adalah kapal-kapal itu, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bagaimana nikmat Allah yang luar biasa, ya. Seringkali orang mengatakan begini, ya. Di antara nikmat yang ada ini kan seperti ada kereta, ada pesawat, ada mobil. Ini kan dulu tidak pernah ada pada zaman Nabi. Apakah pernah disinggung di dalam Al-Quran? Apakah pernah disinggung tentang bagaimana kendaraan-kendaraan ini, ya? Katanya Al-Quran itu tafsilan likulli syai', ya, menerangkan tentang segala sesuatu. Ada tidak dalilnya yang menegaskan bahwa nanti itu akan ada kereta, ada pesawat, ada kapal selam, ada yang lain-lain? Ada tidak ayatnya yang menunjukkan itu? Ya, kalau menunjuk langsung tidak, tetapi Allah SWT menegaskan, ya, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun.
ya. Wal khayla wal bighala, dan Allah menciptakan al khayl kuda, wal bighal ya, wal hamir dan keledai, litarkabuha supaya kalian bisa menjadikannya sebagai kendaraan, ya, wazinah dan sebagai perhiasan, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak ketahui saat ini, ya, pada zaman Nabi dulu. Surat An-Nahl ayat 7 ya sampai ayat 8. Nah, di sini Allah menegaskan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ya, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Nah, disinilah pada zaman Nabi, pada zaman sahabat belum ada kereta, belum ada mobil, belum ada pesawat dan yang lain-lain, tetapi sudah diisyaratkan bahwa itu nanti akan ada, karena Allah akan menciptakan sesuatu yang kalian tidak ketahui, termasuk kayak mobil dan seterusnya ini, ya. Jadi wa yakhluqu ma la ta'lamun, meskipun ya ini di antara para penafsir, khususnya para mufassir modern, ya, yang ulama-ulama saat ini menafsirkan itu. Tetapi di antara tafsiran yang lain bahwa yakhluqu wa yakhluqu ma la ta'lamun itu artinya dan Allah nanti akan menciptakan untuk kalian kendaraan dan hal lainnya, ya, yang tidak kalian ketahui nanti di surga bagi penduduk surga, ya. Jadi Allah akan menciptakan sesuatu yang tidak kalian ketahui, jadi sifatnya umum, ya, di surga dan juga untuk penduduk yang ada di dalam neraka, ya. Ini tafsir dari Mujahid seperti yang disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Tetapi konteks ayat wa yakhluqu ma la ta'lamun terkait dengan kendaraan yang ada di dunia, maka bisa juga dimaksudkan ayat ini adalah untuk kendaraan-kendaraan yang belum diciptakan atau belum ada pada zaman itu, pada zaman turunnya ayat, yaitu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menerangkan segala sesuatu, ya. Itu semuanya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Secara umum ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa nikmat Allah itu sangat besar. Tetapi pada akhirnya manusia itu khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia itu diciptakan dari setetes air mani, tapi selanjutnya menjadi pembangkang, ya, menjadi musuh yang nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan terus dengan nikmat-nikmat Allah, dengan bagaimana proses penciptaannya, bagaimana dengan nikmat air, nikmat buah-buahan, dan nikmat-nikmat yang lain termasuk kendaraan, nikmat binatang ternak dan seterusnya, ya, supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mau memikirkan akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua nikmat itu yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin lalu kita berbuat maksiat kepada Allah? Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, dan akhirnya kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.